warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana perkenalkan, nama saya Destia Dilasri Utami dengan NIM 22053123 sebagai moderator dan pemateri kedua. Di sebelah saya Afifah Wardah dengan NIM 22053116. Baik, saya sebagai moderator akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan, yang mana pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Afifah Wardah. Kepada Afifah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan dengan baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Cara mengambil keputusan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan dua faktor antara lain, menetapkan keputusan sebelum memulai, harus memastikan bahwa keputusan yang diambil relatif dan diukur dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diterapkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Harus mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Yang ketiga, menimbangkan semua faktor. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya. Yang keempat, melakukan pengambilan keputusan. Harus memilih keputusan yang baik setelah menimbangkan faktor internal dan eksternal. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, evaluasi setiap keputusan. Tinjauan semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lainnya di perusahaan. 7 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan. Semua pernyataan ini adalah teknik penerapan goal umum yang akhirnya akan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Yang kedua, kumpulkan informasi relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah penting untuk mengambil keputusan matang. Yang ketiga, cari solusi alternatif. Langkah ini mewajibkan kita untuk mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat, pertimbangkan bukti. Mengambil semua solusi berbeda yang ditemukan dan menganalisis caranya menangani masalah awal. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Mengambil keputusan akhir, pertimbangkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan pengaruh keputusan ini terhadap setiap pemangku kepentingan. Yang keenam, ambil tindakan. Mengambil keputusan akhir memberi izin saatnya menerapkan solusi. Yang ketujuh, tinjau keputusan dan pengaruhnya baik dan buruk. Setelah mengambil keputusan, kita dapat memantau metrik kesuksesan yang diuraikan di langkah pertama. Cara menentukan apakah solusi ini mempengaruhi kriteria kesuksesan tim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu keberlanjutan dari cara pemecahan masalah, memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasi. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dan
di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya mengikuti satu masalah. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Unsur-unsur pengambilan keputusan. Komponen-komponen dari pengambilan keputusan itu adalah: 1. Tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana atau alat untuk mengevaluasi, mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, certainty, yaitu adalah kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian. Kondisi kepastian berarti segala sesuatu yang akan terjadi apabila masa yang akan datang secara pasti dapat diperkirakan. Hal ini disebabkan tersedianya informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan. Manajer membuat keputusan dalam kondisi kepastian, berarti ia telah mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua, risk, adalah kondisi pengambilan keputusan beresiko. Kadangkala pengambilan keputusan dihadapkan pada masalah dengan situasi atau kondisi masa depan tidak pasti, tetapi ia bisa membuat perkiraan-perkiraan kemungkinan terjadi kondisi tersebut. Yang ketiga, uncertainty, adalah kondisi pengambilan keputusan ketidakpastian. Pengambilan keputusan dikatakan dalam kondisi ketidakpastian jika ia dapat mengidentifikasi beberapa skenario tentang masa depan terhadap beberapa alternatif keputusan yang akan diambil, tetapi ia tidak dapat mengetahui probabilitas terjadinya masing-masing skenario kondisi masa depan tersebut. Ketidakpastian ini muncul dari 2 kemungkinan sumber. Sumber pertama, pengambilan keputusan menghadapi kondisi eksternal baik sebagai atau seluruhnya di luar kendali mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak mempunyai akses pada informasi kunci.